Nah, saran dari gue yang pertama adalah yang lu harus clear adalah diri lu sebelum menikah. Lu pastikan dulu diri lu benar-benar sudah puas dengan diri lu sendiri. Iya, manjain diri sendiri. Ya, say hi teman-teman. Ya, balik lagi gue pengen ngobrol sama Setiawan Coga. Hai. Salah satu abang-abangan gue. Mantap. Nah, yang pengen ngobrol bareng bisa aja tontonin sampai habis, tongkrongin sampai habis. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa, karena ini berfaedah sih ya. Insya Allah. Iya. Yang penting jangan lupa like, Komen, subscribe, share. nyalakan tombol lonceng. Ya Allah. Udah Yes. kayak YouTuber ya. Iya, saya mah bukan YouTuber, cuman kalau dibilang YouTuber ya serah deh. Podcaster terserah deh. Stand up kok terserah deh. Asal jangan bilang pelakor aja lah. Webinar kayak. Nggak cocok lah. gua cowok. Ya ini nggak bosan nanya kabar lah, itu lu sering juga kan. Ya, seperti yang lu lihat dan sehat. Sehat, semua Masih sehat. terus, masih botak. Terus keuangan ya sehat-sehatin aja ya, walaupun nggak sehat keadaannya. Disyukuri aja apa yang ada. Semua juga pernah sehat kok, semua keuangan semua orang. Yang satu, kenapa gue pengen ngobrol lagi sama Setiawan Cogah ini ya? Karena gue resah, ya. Kenapa tuh? Ya tau lah ya. Ini kan Serang ya. Dengan dinamika kehidupan bertetangga, keluarga itu berbeda dengan kehidupan kota, ibu kota lah ya. Oke. Let's say Jakarta gitu ya. Ya, salah satunya married. Oke. Kapan nikah? Iya, lo kan lo udah berapa lama tuh? Gue udah setahun 15 hari ada kayaknya. Hah? Ya, setahun 15 hari. Lo hitungin itu coret-coret itu masuk ke tanggal kalendernya. Soalnya kemarin gue dapat notifikasi dari Facebook bahwa gue kenangan 1 tahun yang lalu gitu. Untuk pas foto akad nikah. Oh, lo udah setahun. Setahun. Sekira setahun lebih ya. Dan itu kan lo nikah di umur 29, 31. 31 gue. Mau ke 31. Oh, Jalani 30. 30. Berarti 32 lo ya. Sekarang di Desember nanti 32. Oh iya benar Desember lo ya. Dan lo kan nikah di usia yang Lumayan dibilang matang ya. matang banget, malah hampir gosong. Itu hampir gosong lah ya. Kan usia-usia pernikahan kan umuran gue ya. Yes, Nah, 25 lah laki-laki itu ya, 25 27 ya. 25, 27 dan Kata orang. Nah, itu yang kata orang, ya kan. Nah, di usia lu segua yang 27 kemarin, yang kata orang, lu statement lu gimana? Karena gue ada keresahannya gini loh. Ya biasalah keluarga ya, sindir-sindiran. Ya, Tante, paman ya. kapan Kumpul nih? acara lebaran kalau Natalan, aduh pusing. Iya, pusing gue. Bukan awalnya sih bukan nanyain kapan nikah dulu. Nah. Gandengannya dulu. Ah iya, mana nih? Mana Kok nih nggak bawaannya? dikenalin? Bawaannya mana nih? Kalau oleh-olehnya mana nih? Nah, ini oleh-oleh dari Banten. Bukan oleh-oleh itunya. Ya kan perspektif kan yang kita pikirin oleh-oleh kan yang kita boleh macam-macam cara sih untuk kenyinyiran dari singgungan-singgungan netizen ala-ala lah ya. Dan ini gimana lo? Maksud gua ngerasain ya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Netizen langsung. Yes. Netizen live. Yes. Gue mau cerita sedikit. Sebenarnya sih, gue rasa sih semua orang ya, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki perempuan, cewek cowok, ngerasain yang namanya teror ya, teror merit, kapan nikah, apa segala macam gitu. Dan sayangnya di diri gue sendiri pun di masa itu juga pernah menjadi korban di teror keluarga. Teror seperti itu, dan gue nggak siap untuk menjawabnya, terutama dari mental gue yang ada paling gue jadi apa ya, jadi ini pertanyaan toksik nih gitu. Akhirnya menghindar yang gue lakukan, yang bisa gue lakukan di saat itu. Itu di usia 27. Apalagi di usia segitu, ketika kita scroll sosial media, isinya tuh teman-teman yang satu angkatan udah pada foto undangan. Nah, ada udah bawa bayi apa, sementara di gua masih sibuk untuk mencari apa ya, menata diri, memperbaiki, membuat persiapan finansial dan segala macam. Karena bagi gue pernikahan itu bukan sesuatu yang harus balapan gitu. Balapan, bukan lomba siapa yang paling cepat gitu. Toh yang gue alami ya, setelah lu ijab kabul itu, pertanyaan-pertanyaan kapan nikah itu hilang begitu sendirinya. Mereka udah nggak peduli lu mau hari ini bisa masak apa enggak buat istri lu, bisa nafkahin istri lu, atau bisa beli rumah, tinggal di rumah atau ngontrak. Mereka udah nggak peduli. Yang mereka
sebenarnya kepedulian mereka itu dalam tanda kutip adalah ya pertanyaan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nyinyir mereka itu aja. Nah begitu lu udah melakukan misalkan nih alasan lu untuk segera menikah tuh hanya untuk menutupi pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, ya gue pikir itu bukan cara kita yang bijak untuk menyikapi itu gitu. Ya. Tapi kan Kembali pada diri kita siap kan? apa enggak? Siap apa enggak, terus jodohnya tepat apa enggak ya kan? Masalah jodoh nanti gue mau sharing deh beberapa tips. Nah, iya. Termasuk kan lu kan agak jomplang banget lah ya. Usianya ya. Gue beda 11 tahun sama istri. Nah, itu nanti dah ya. Cuman gue ya itu kekesalan gue mungkin teman-teman si Bambi juga sama lah ya. Yang seusia lu dan lo masih single pasti ngerasain kegalauan yang sama sih. Iya, atau yang tadi niat banget dulu gue niat banget usia 23 harus nikah. Kan di radar batin you know lah ya, maksudnya pasti ada rapat keakraban gitu tuh. Bukan rapat kerja ya, rapat keakraban antar kru, biasa resolusi goalsnya apa. Setiap bulan, setiap tahun tuh pasti gue resolusi nikah ya. Nikah usia. Ada masuk lah di list itu ya. Pasti. Wah, tanya tuh Ayo udah pasti gue diceng-cengin sama anak-anak yang bukan Ayoan ya, cuma di kru angkatan gue ya. Iya, yang udah nikah duluan lah, yang udah ketemu pasangan lebih dulu gitu ya. Kapan nih? Aduh. Udah rasa-rasanya enak banget dengernya ya. Cuman ya tadi kita kembali ke jodoh juga sih ya. Ya kalau belum dikasih dan ya mau gimana gitu, masa kita maksa gitu. yang penting mau nikah, lalu nanti yang menjalani kan kita. Iya. Dan pasangan bukan orang-orang yang menanyakan itu yang akan mengalami apa yang kita alami setelah menikah gitu. Terus kita harus ngejawab orang juga ya. Nih udah nih gue nih. Habis itu kan nggak jodoh. Ya, ada yang divorce, ada yang pisah atau apa. Macam-macam lah dinamikanya. Itu yang bikin gue ngerasa nggak nyaman aja. Apakah emang dari satu kultur, apa dari sisi menurut lo ya? Ini menurut lo? Ini menurut gue sih kultur sih. Kultur sih, dan kita itu sudah hidup dalam sebuah template masyarakat yang seperti itu. Ya lagi kita di Indonesia yang di daerah ya. Kalau di usia 25 laki-laki kalau belum masih sibuk nyari uang, kapan nanti anaknya nikahnya umur 30, nanti kalau punya anak panggilannya om apa? Ya urusannya apa gitu kan. Terus apakah kesuksesan sebuah pernikahan itu indikator suksesnya itu harus anak gitu ya? Harus apa gitu. Padahal kan kebahagiaan kan. Menyatukan dua kepala, dua pemikiran untuk hidup dalam satu rumah, dan itu menurut gue bukan sesuatu yang sangat mudah kalau diri kitanya hanya ikut-ikutan nikah. Kasian. Iya sih, memang sih, makanya itu stereotip ya, pemikiran orang yang beragam ya. Itu yang paling gue saat ini kurang suka sih, karena ya udah masa-masa kecemasan gue udah panik usia panik nih gue nih. 27 ya, gue belum punya apa-apa masih nikah sih. Punya rumah, kadang kayak lo iri ya, kayak lo ya udah punya rumah, udah punya bini, udah nggak bisa diajak main nih gitu tuh. Nah terus takutnya terjadi di diri gue gitu. Itu ketakutan yang sebenarnya kita bikin sendiri sih. Makanya kayak ya tau lah teman-teman kita kan ada yang belum nikah juga ya, yang biasa nongkrong bareng kan. Main ke Secoga yuk, ya ada bininya. Atau gue ke Sebembi yuk, ada bininya. Gitu loh. Maksudnya gue juga pengen main sih, tapi milih mana ya? Apa B nih gitu. Itu yang gak khawatirin. Gue masih pengen main, gue masih pengen berinteraksi, pengen bebas lah ya, merdeka. Pengen bebas, terus pengen kayak kerjaan yang maksudnya jodoh yang belum tepat, yang belum tentu paham sama kerjaan kita loh. Iya, itu penting banget deh. Itu yang gue khawatirin. Dalam kemarin itu kan gue nikah jalurnya, gue kenal sama istri itu cuman di taruh, kebetulan gue gak mau nyebutin taruh ya. Cuman kita nggak ada namanya menjalani proses pacaran. Nah istri gue kan gue nikahin itu lulus SMA 2019 kemarin. Nah sementara gue hidup interaksi segala macam, gue kan di Banten ya. Dan itu nggak pernah ketemu sebelumnya. Nah kebetulan istri gue ini deket lah sama keluarga gue di Batu Sangkar ya. Ya tanya-tanya segala macam. Sebenarnya usaha yang gue lakukan dulu itu macam-macam sih, mulai dari kenalan, taaruf, ada jalur-jalur kayak gitu. Cuman kalau jujur itu ada sekitar 7 orang. 7 orang. Termasuk enggak. Di luar bini. Di luar. Gue ada dekat sama teman-teman relawan yang menurut gue ini kalau jadi jodoh gue, hidup gue bakal seru nih gitu ya, dengan satu aktivitas. Kan gue juga tadi kerja di filantropi kan, lalu ada relawannya, dia tahu bagaimana gue keseharian segala macam. Terus ada juga yang teman-teman
gue kenalan gue dia satu kampung lah dengan gue, mahasiswa di kota lain kayak gitu ya. Dan nggak tahu kenapa ya namanya jodoh tuh menurut gue kayaknya rahasianya di situ ya. Iya. Ya jodohnya sama yang istri gue yang sekarang. Hanya lewat kenalan keluarga itu. Kenalan keluarga lalu chat di Messenger. Oh, Messenger Facebook Messenger kan gue nggak punya Facebook Messenger ya, jadi interaksinya tuh benar-benar nggak sangat nggak intens. Memang gue kirim CV taruh ya, tentang gue sebut udah tentang diri gue semuanya, pekerjaan gue gimana, keadaan finansial gue, lalu rencana pernikahan gue, kriteria, lalu kurangnya diri gue apa, lalu harapan gue nanti setelah nikah seperti apa, hidup di mana, pendidikan anak, dan semuanya tuh clear. Itu sekitar 7 halaman dulu. Lo bikin teks kayak gitu kan? Teksnya, CV-nya. Lalu dia jawab, oke, ya gue pulang, lalu ketemu. Restu? Abis itu terjadi tsunami Banten, dan gue harus kembali lagi ke Serang. Tsunami Banten. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Gue balik lagi, nggak ada interaksi 1 bulan, lalu orang tua nanya lagi kelanjutannya. Kebetulan dia udah lulus SMA. Ya udah gue balik lagi. Gue nikah hari Jumat, gue pulang hari Rabu. Cepet ya? 2 hari. Rabu, Kamis itu gue ngurus tuh. Kan KUA di sini gue udah urus semuanya, berkas-berkas. Ternyata begitu gue nyampe di kampung, persyaratannya ada hal yang berbeda. Kayak ukuran pas foto yang di sini di persyaratan KUA sini udah clear ya. Sampai sana ternyata harus nyetak yang macam-macam lah, ada regulasi berbeda-beda lah kayak gitulah. Gue agak bingung itu, teman-teman yang mungkin nikah beda daerah harus clear tuh, biar nanti nggak tersendat-sendat prosesnya. Ya itu edukasi. Itu sih yang buat gue pribadi belum siap ya tadi. Kalau kan ngirim CV, maksudnya ya CV penjelasan tentang diri lo ya. Dia biar nggak kaget aja sih, maksud gue gini ya, biar nggak beli istilah orang-orang tua itu kan beli kucing dalam karung atau apa ya. Ya ketika gue udah mencoba open-opennya tentang diri gue, tentang finansial gue, jangan sampai nanti kan banyak banget teman-teman gue ya kebetulan yang curhat nih, nikah 3 bulan awal-awal manis gitu ya, lalu tiba-tiba ternyata ada sifat-sifat yang nggak siap yang diterima. Tadinya tuh nggak kelihatan gitu loh. Begitu setelah menikah lalu kelihatan, dan itu menjadi bumbu-bumbu pertikaian sih. Ya nggak sih? Nah, kalau itu nggak bisa diredam dengan baik, kalau kedua-duanya nggak bijak, gue rasa itu bumbu-bumbu yang akan mengarahkan ke dalam ketidakbaikan yang mungkin bisa terjadi itu. Nah itu yang gue khawatirin adalah kalau misalnya bumbu-bumbu sih nggak yang kecil-kecil nggak masalah lah ya. Tapi kalau perbedaan yang besar, yang prinsip bagi gue itu harus di awal harus jelasin. Nah itu yang gue belum siap tuh, prinsip pekerjaan loh. Kalau gue pekerjaan ya, karena permasalahan gue kemapanan ya kayak gini ya. Lu siap menerima gue apa adanya apa enggak? Kerjaan gue tuh nggak bisa kerja kantoran ya. Sama kayak kita lah ya. Lu nggak bisa freelance lah. Freelance yang penting gajinya gede, honor gede ya. 20 juta, 30 juta, 50 juta udah cukup. Aduh, kita mah apa sih? Cuma dapat rendah banget. Emang berapa minimal 50 juta? Oke, gitu pengen gue. Yes. Gitu cuman kan ya ini lah, maksudnya pekerjaan freelance kayak gini kan pasti diragukan sama setiap orang tua yang terutama yang calon mertua. Iya, maksudnya orang tuanya yang si cewek siapapun itu nanti pasangannya, misalkan kalau dapatnya yang agak-agak kolot ya. Kolot itu yang orang tua tuh sukses menantu idaman tuh paling ya yang berseragam ya, seragam PNS, polisi atau PNS kayak gitu ya. Sementara di era sekarang itu banyak banget jenis-jenis pekerjaan baru yang nggak ada di masa mereka, dan itu butuh waktu untuk menjelaskan ke mereka, Bem. Nah, itu yang sebenarnya kerjaan calon suami kamu apa gitu. Nah, masa komputer gitu, main Facebook kan nggak mungkin. Tapi lu diraguin nggak sih waktu itu? Diraguin nggak? Itu kan kebetulan waktu gue nikah itu kan 2019. Itu gue masih di kantor, masih kerja kantoran di CV gue tuh juga masih kerja kantoran. Jadi mereka taunya ya gue kerja di kantor gitu. Dan ternyata begitu sampai sini kan gue udah resign tuh. Di bulan pertama, 1 bulan sebelum nikah itu gue udah resign, udah bikin design in kayak gitu. Dan sekarang ya mereka bahkan ibu gue sendiri juga nanya, taunya gue kerjanya ya kantor gitu loh. Padahal ya gue sekarang kerja di rumah aja kayak gitu. Enggak, tapi belum tahu orang tua bini lo kalau kerjaan lo. Jelasannya gimana coba? Gue sebagai misalkan gue nyebut gue kan konsultan kreatif itu kan, di bagian digital gitu. Lagi itu menjelaskan itu ke orang-orang awam, menurut gue butuh proses sih.
Susah juga sih ya. Iya, Iya sih. YouTuber gitu kan nggak ini ya. Apa sih YouTuber? Terus uang di mana nanti ini gimana tuh, penghasilan tetap nggak tiap bulan atau apa gitu ya. Itu yang gue khawatir. Apalagi portofolio gua di daerah gue ya, daerah gue berasal itu portofolionya ya rata-rata pengusaha BEM. Kalau yang merantau ya itu mereka buka usaha fotokopi. Maka di kampung gue tuh ada namanya Tugu Fotokopi. Oh ya, nggak asing ya, kalau misalnya. Ya, portofolio referensi usaha perantau itu di para orang tua di kampung gue ya itu. Nah, sementara gue ambil jalur yang berbeda dan itu ada challenge tertentu aja sih bagi gue untuk menjelaskan itu. Dan gue nggak butuh memaksa diri gue untuk menjelaskan sih. Terus selama ini dia lihat anak-anaknya ternafkahi dengan baik. Bahagia gitu ya. Kebetulan istri gue juga kuliah kan tahun ini udah mulai. Oh iya, gue lihat di Ramayana Cilegon ya. Iya. Kemarin gue beli buku tuh. Iya. Adik gue juga kuliah ya intinya adalah kan menafkahi. Menafkahi dah. Mau sumbernya dari mana apapun itu menurut gue bukan persoalan yang terlalu urgent untuk dijelaskan. Yang penting mah halal, terus bini lu bahagia, ternafkahi ya. Aman kan? Bahagia itu apa sih? Bahagia tuh susah tuh. Susah tau. Gak bisa. Entah cuman seneng dibeliin ya tadi buku doang, gue bahagia, udah clear. Atau dibeli buku, tapi pengennya bukunya spesifik nih. Belum gitu kan. Susah sih bilangin bahagia. Itu dalam menikah, gue mau ngasih saran ke teman-teman yang mungkin lo termasuk lo nih, yang mau memasuki babak baru mungkin ya. Mungkin tahun ini lo mulai menata tuh. Nah, saran dari gue yang pertama adalah yang lo harus clear adalah diri lo sebelum menikah. Lo pastikan dulu diri lo benar-benar sudah puas dengan diri lo sendiri. Iya, manjain diri sendiri udah belum sih? Lo udah bisa belum sih adil? Karena nanti menikah itu adalah berbagi semua hal. Yang selama ini lu nggak suka jengkol, lalu istri lu suka jengkol. Nah, lu udah bisa belum tuh mencari titik tengahnya? Yang lu orangnya berisik, lalu dapat istri yang pendiam. Iya, gimana tuh cari tengah? Ya, lalu gue kan banyak banget waktu dan uang yang gue invest ke hal-hal yang mungkin menurut pasangan kita itu nggak penting gitu loh. Ya gue kan buku terus kuota internet gue kan satu bulan tuh kadang-kadang habis 500 apa gitu ya. Ya sementara bagi ibu-ibu tuh kan beras. Iya, beras, paut, dapur gitu kan. Nah, untuk buku itu kadang gue sebulan tuh ya ada sekian budget. Nah, penyusuan seperti itu kalau pasangan kita di awal kita nggak cerita tentang diri kita seperti apa, itu akan jadi bumbu-bumbu konflik. Nah, pastikan tuh kalau bisa sebelum menikah itu gue bukan menganjurkan pacaran, tapi mengenali itu penting. Ya ngobrol lah, lu bisa lihat dia anaknya hobinya ini. Kan bisa ajak temannya juga, lu ngajak teman gitu kan. Dia hobinya ini, lalu pandangan apa sih? Pandangan value hidup dia apa sih gitu. Ya pasti. Ya misalkan lu suka banyak teman tuh, lalu ternyata dapat pasangan yang nggak suka bergaul, itu nanti akan jadi, makanya tadi lu ada istrinya malas main ke rumahnya. Iya. Gitu. Ya kalau bisa istri kita itu ya apa ya pakaian kita kita menikahi semuanya gitu. Jangan jadi nanti ada dua pribadi dua pribadi itu pasti, tapi sebisa mungkin satu kufu. Kalau dalam agama gue namanya satu sekufu. Kufu itu misalkan lu sama-sama pemerhati pendidikan. Nah itu kan nikah itu kan seumur hidup ya. Lu 24 jam ketemu. Lalu ketika hobi lu beda, cara menyikapi sesuatu beda, pandangan politik beda, yang satu Jokowi satu Prabowo, berantem. Banyak sih kayak gitu. Berantem bisa kan? Iya. Ya, itu pandangan sampaikan di awal. Saya orangnya begini. Iya. Teman-teman perempuan saya banyak, apalagi kalau gue kan pernah ngasih pemateri apa semacam. Banyak kan. Gimana kalau penggemar? Cuma kalau datang ya. Kalau ketemu kadang-kadang tuh gue cipika-cipiki sama perempuan, dan itu udah terjadi bertahun-tahun lalu, dan itu emang keseharian gue seperti itu gitu. Nah, ketika pasangan kita tidak bisa menerima itu, ya kitanya untuk mengubah itu butuh waktu, istri kita untuk mengubah itu butuh ini juga. Nah, makanya akan lebih enak kalau pemahamannya sama akan satu hal. Sama-sama kerjaan PR juga istilahnya. Terus kalau misalkan ke kondisi sekarang nih, maksud gue, lo kan berbeda 11 tahun ya. 11 tahun terus
ya jelas dong, maksudnya lu yang secara dewasa. Terus maaf ya, kalau Binil kan umur 19-20 kan agak-agak agak childish ya. Yes. Ada sisi-sisi itu lah. Masih pengertiannya gitu. Kalau gue sih jangankan itu, gue kan pernah berhubungan dengan berbagai macam usia cewek-ceweknya ya. Ada yang di atas gue, ada yang di bawah gue, ada yang di bawah gue banget gitu kan. Itu kan apalagi ego cewek ya. Yes. Aduh ngeri gue sumpah kalau misalnya ego cewek itu. Apalagi gue kan cewek selalu benar ya. Cewek selalu benar, terus sisi lain gue juga agak feminim gitu kan. Agak-agak gimana gitu, maksudnya agak masa sih kerjanya harus kayak gini, bisa nggak sih, terus masih cowok harus kayak gini kan. Gue maaf ya, bukannya sosok ngaris ya, kan kerjaan gue kan di entertainment industri dulu ya, industri kita ya kayak gitu-gitulah ya, industri hiburan yang nggak punya jam kerja, nggak punya jam kerja. Jam 12 kita juga ketemu siapa, ngomongin bisnis, ngomongin collab. Ya jam 12 gue masih di McD kadang-kadang kan. Belum lagi pakaian aneh-aneh kan. Kerjaannya aneh-aneh, maksudnya kayak entah gue pakai lipstick, harus make upan segala ya, kalau job itu menuntut kita untuk kerjaan kayak gitu ya bagaimana gitu. Nah, itu juga PR, tantangan. Iya, itu kan PR kita masing-masing. Nah, cewek harus ngertiin kita juga harus ngertiin si ceweknya. Dan lu pun sendiri, gue nggak tahu nih, gue kan belum ada pasangannya dan masih pengen memanjakan diri dulu mungkin ya. Kalau gue pribadi pengen sih gue menikah di usia tahun depan, pengennya, berharapnya khususnya ada yang hilap mood sama gue. Cuman gue kan butuh apa ya, pembelajaran dari orang lain lah ya, pengalaman pengalaman dari orang lain yang menurut gue jadi apa ya, nutrisi otak gue lah. Lagi referensi lah buat jadi referensi. Benar Bam, ini satu poin yang penting juga untuk dipertimbangkan. Jujur kalau di pengalaman gue ya, gue kan beda 11 tahun. Iya itu. Dimana posisi gue jadi terkesan lebih superior. Gue tuh kayak lebih, mungkin istri gue akan menilai gue kok hidup gue banget sih gitu. Ngatur gitu kan. Ngatur. Kayak dari pengeluaran keuangan. Itu gue di tap. Ya sementara istri gue dengan pengalaman setiap pagi dikasih 20.000 pergi sekolah sama orang tuanya selesai. Nah sementara gue harus hulunya ini dicatat segala macam. Akuntansinya harus ada lah. Iya, awalnya itu dia keteteran, agak apa ya, tapi pelan-pelan gue harus edukasi bahwa ini tuh apalagi gue kan sumber penghasilan sendiri. Nah akan beda lagi kasus nanti kalau ketika istri lu misalkan kerja. Nah itu prinsip keuangannya gimana nih? Apakah uang suami uang istri uang suami, atau uang istri uang suami uang istri? Masing-masing. Nah kalau gue kan emang murni 100% dari gue. Ya gue punya pos-pos tertentu yang gue harus kasih jatah. Ya misalkan untuk nafkah sini. Lalu nanti kan ada pengeluaran listrik, internet, lalu pulsa, lalu orang tua. Oh ya. Ya kan, saudara kalau ada temen minjem ketepet ke rumah, ada juga tuh istri yang kadang apa sih minjem kita aja kurang pemahaman seperti itu. Iya. PR. Iya sih. Ya untungnya sih gue selalu misalkan gue habis baca artikel atau apa, gue selalu suka share ke istri gue gini bahwa kemarin beli buku itu kan, ketika dia beli sendok, kerenceng atau penggorengan, minta tambahan misalnya, gue nggak kasih karena udah ada budgetnya. Gue belajar ngajarin ke dia untuk hidup minimalism. Jadi yang ada ya manfaatkan semaksimal mungkin gitu loh. Yang nggak usah punya piring 20, ngapain hidup cuma bertiga. Iya. Oh sama dia lo ya. Ya, cuma bertiga, kalau ada tamu ya paling itu yang di prepare berapa gitu. Nah kalau gua royalnya itu ketika investasinya itu untuk pengembangan diri. Nah kemarin dia beli buku kan, ke toko buku. Butuhnya cuma satu, cuman ada beberapa buku yang menurut gue dia harus baca gitu. Dan langsung gue bayar ke bawah kasir dan dia shock. Loh kemarin pas minta ini nggak dikasih pas buku, kenapa? Ya gue bilang bahwa ketika ada 3 hal yang dalam hidup ini, ketika kita mengeluarkan banyak uang untuk itu, bahwa sebenarnya kita nggak akan pernah rugi. Yang pertama adalah buku, yang kedua bersedekah, yang ketiga itu adalah untuk perjalanan ke banyak tempat. Misalkan ya jalan aja kemana, traveling atau silaturahmi, kepuasan batin, pengalaman. Jadi dia akan lebih banyak referensi. Oh sih itu tuh begini. Oh tempat itu budaya kayak gini. Nah istri gue kan benar-benar dari daerah. Oh iya, paham. Ketika nyampe di sini kemarin dia benar-benar jet lag aja gitu ya. Kayak shock culture gitu loh. Bahasa. Lalu
teman-teman gue banyak pada datang di sana kan ya jam 6 itu orang azan maghrib udah di rumah. Di rumah udah Gak terkunci ada aja ya. apalagi perempuan kan. Nah sementara di sini teman-teman gue sampai jam 12 ada yang nginep. Iya. Ya Oh, ya iya, gitu-gitu bener sih. dan gue harus edukasi, dan kita sebagai laki-laki yang kepala keluarga ya benar-benar harus punya prinsip, dan itu harus ajak matang. Dan itu jangan gini loh, gue wanti-wanti nih, karena ada ya suami-suami sian istri. So masa takut istri. Ya terus lalu keuangan dikelola istri apa-apa kan. Nah kalau di gue sih emang di clear dari awal ya. Misalkan kalau lu di Kristiani kayak gimana ya? Kalau gue kan agamanya Islam nih. Ya dasar-dasarnya itu ya itu bahwa ya kewajiban gue menafkahi istri gue, nggak kekurangan ya. Maksudnya nafkah itu ya nggak ada batas-batasnya. Oh iya. Ya, selebihnya ya buat investasi segini, buat ibu gue segini. Lalu gue kan nggak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga dia nih. Ya kalau ada gue kasih. Lalu gue juga edukasi dia bahwa dia punya penghasilan. Misalkan dia pengen beli apa ya? Ya perempuan banyak ya. Banyak make up apalah, pengen ngasih adiknya apa ya. Itu gue persilahkan dia untuk mengembangkan dirinya untuk mencari berwirausaha lah. Misalkan sekarang banyak sih jualan online apa kan. Ya, itu gue nggak otak-atik, tapi dia harus tetap report ke gue. Dia kan pengen ngasih apa ke adiknya ke orang tuanya. Harus tahu gue. Dan keterbukaan itu sih harus. Nah itu sih sebenarnya gue kan orangnya terlalu jujur banget ya. Kata sendiri. Karena banyak pengalaman ya kan, masih gini istri oke, yang pacaran aja kadang-kadang nggak cocok setelah menikah. Iya. Apalagi yang kenal 2 bulan 3 bulan lalu. Apalagi lu yang cuman dari aplikasi messenger lagi. Messenger mending lagi. WA lain mah. Ada yang pengen ada privasi ruang-ruang tertentu yang di awal menikah itu gue clearkan dengan istri gue nih, handphone gue tuh nggak boleh dipegang-pegang, nggak boleh ketahuan, ya ada konsekuensi tertentu. Dan gue juga nggak pernah ngotak-ngatik HP dia. Bukan artinya kita itu kesempatan buat gue untuk nyeleweng atau apa, bukan, karena kan gue bisnis ya. Jadi banyak akun-akun yang itu privasi gitu. Ada pengelolaan keuangan gue di situ, lalu akun-akun klien gue di situ kayak gitu. Takutnya tiba-tiba ke hack atau kemana ke ya, kan trouble. bahaya itu juga nggak bagus juga kan. Kayak gitu. Dan lalu ini edukasi tingkat pendidikan. Nah, gini, setelah gue nikah, tadinya itu di kepala gue itu begitu sempurna kan, ekspektasinya kan, wah set. Gue pengen yang istri gue tuh kita jadi relawan bareng-bareng ngajar di daerah satu hobi atau apa. Ini ya. Nah, lalu ternyata setelah berjalannya waktu tidak sesuai. Tidak akan ada semulus rencana kita. Yeah. Nah, di diri kita benar-benar harus siap. Ketika ada satu sifat, misalkan ada satu karakter di pasangan kita yang nggak kayak yang di film-film ya, aku nggak kayak yang keluarga teman gue ya. Teman gue tuh kayaknya beda, kalau di gue beda itu. Nah di situ kita butuh adjustment, butuh penyesuaian. Ada yang standar kita diturunin atau standar dia dinaikin biar ketemu. Nah kan tantangan gue di situ. Gue kan 11 tahun. Setelah menikah yang gue butuhkan cuma 2 R. Apa? Nyaman, nyambung. Oh iya sih, ya gue juga butuh yang nyambung. Iya. Coba bayangin, kita ngomongin odading Mang Oleh gitu. Iya misalkan. Dan sementara rasanya anjing banget gitu ya. Lalu menurut istri, kasar apa. Ya sementara di kita kata-kata itu tuh udah kata biasa kayak udah anjay biasa. Apa kan. Nah itu juga akan jadi kalau nggak satu frekuensi akan jadi permasalahan ya. Ya jadi nggak sebelum udah tahu ini belum? Ini lagi viral nih apa? Suruh baca. Lalu kita bahas tentang parenting. Nanti anaknya namanya apa. Kalau sekolah di mana? Kalau ini tuh ini. Kan ada di TV gue tuh emang cuman bisa ngakses beberapa channel. Yang menurut gue itu bagus ya. Lalu di channel-channel YouTube gue tuh juga pantau sih. Channel yang istri gue kan IPS, gue IPA. Wah itu aja udah ini Beb. Kadang obrolan gue harus mencari kata-kata yang umum. Kayak apa ya, kata-kata yang sama teman-teman gue yang teknik, misalkan gue sering keucap, lalu sementara di sini nanti
nanti jangan sampai pasangan kita ngerasa lebih inferior loh. Ih, kayaknya apa ya nggak nyambung gitu tuh. Inferior tuh ngerasa lebih rendah. Oh iya. Itu juga nggak bagus kan buat perkembangan psikologi. Ya nanti kalau istri lu misalkan udah SMA itu bahasa-bahasa yang sekiranya tinggi diturunin. Lalu dia juga diajarkan, wah misalkan kita ngomongin pandemi apa sih? Taunya gue virus sih gitu. Ya, taunya wabah gitu kan. Pandemi ternyata tingkatan-tingkatan gitu ya. Droplet gitu yang air udah mencret apa gitu kan. Atau face. Iya. Masker apa gitu. Nek tolong ambilin facial gue gitu ya. Apa sih itu topeng-topeng kan? Topeng. Kan. Iya. Oh iya sih. Ya. Oh iya kayak rasanya gue nggak kepikiran. Kadang gue hobi dia yang gue nggak suka, gue pelajari. Apa sih ini? Istilah-istilah warna, kalau cewek kan rasa ya. Oh iya. Warnanya yang khaki dong, yang putih tulang dong. Putih tulang yang warnanya toska ke hijau lumut apa? Kita taunya biru, hijau. Iya, cuma warna kuning, dasar yang udah hukumnya warna itu nggak ada perubahan apa-apa, tambahan apa-apa gitu ya. Ada yang pastel lah, gue tau. Kita pastel itu makanan kan? Iya, pastel yang isi warna bihun sama kentang. Yang kayak gitu, sedetail itu. Sedetail itu ya. Tapi dari lu pribadi yang gue pengen tahu sih, perseriusan kayak gitu pasti ada lah ya. Perseriusan kayak paham. Oh, perbedaan paham kayak gitu ada ya. Ada. Cuman untuk atasin tadi lu turun grade, dia naikin grade biar ketemu tengah-tengah itu. Itu sih yang gitu. Yakin ya gue ya. Suruh baca sih gue. Kan gue emang ya di belakang ada buku. Kalau ketika atau ada artikel di misalkan gini nih. Tentang keuangan deh. Di mindset orang-orang yang dia tahu, ya misalkan keuangan suami itu dikelola oleh istri. Itu gajian biasanya ngasih. Iya. Paling istri suami minta uang rokok bensin buat kerja gitu. Iya. Kalau gua enggak. Nafkahmu ini kalau listrik segala macam kan gue selebihnya semuanya digital. Nah kebetulan literasi digital istri gue belum sematang itu. Iya belum kayak lu ya. Belum sematang itulah. Pelan-pelan gue ajarin biar kebiasa biar nggak kaget juga. Ya, suami gue sebenarnya gaji berapa sih? Ya, pasti ada pikiran-pikiran seperti itu kan. Ya gue clear sini tapi yang untuk kamu kelola ini, yang investasi ini, pendidikan ini, asuransi ini, listrik ini, ya itu rata-rata di gue. Oh berarti lu ngerangkap dari istri juga tuh? Manajer keuangan. Manajer keuangan iya maksudnya gitu, jadi bendaharanya. Ya itu dari gue throwback lagi. Sebelum ketemu bini lu kan ada 7 atau apa tadi ya lu ceritain yang di luar 7 halaman? Bukan tuh cewek di luar oh iya ada 7 atau 8 itu lu ada pernah menyangka nggak sih kok di antara 7 ini nggak ada di ibarat teknik kok nggak ada di meja nggak ada di meja teknik sih ibarat itu nggak sebenarnya kan lu juga tipikal yang punya kriteria terlalu tinggi tapi nggak ngaca diri, tau nggak sih lu? Ya gue apa sih menurut gue nggak masalah nggak masalah. Iya, karena yang akan menjalani kita tuh akan hidup sampai mati dengan orang yang kita pilih. Dan itu brengseknya tuh nggak bisa coba-coba. Ya ada orang yang coba-coba yang mungkin ya nikahnya atau coba dulu. Ya tapi kalau di gue sih kalau bisa ya sekali. Ya, gue juga. Ya kalau bisa sekali. Cuman ketika dalam perjalanan kan kita nggak bisa nyalain tiba-tiba ada orang yang divorce, ada orang yang merasa udah nggak. Karena inti hidup itu cuma sekali Ben. Ketika lu dengan pernikahan lu nggak bahagia, lalu dengan pasangan yang salah, menurut gue itu ya, yang terjadi bukan surganya rumah tangga, tapi neraka gitu loh. Lu pulang telat malam, istri cemburu, padahal yang nyuri uang kita gitu kan. Lalu pintu dikunci, ya misalnya nih rumah yang beli gue gitu kok, gue jadi numpang di rumah sendiri gitu. Yang drama-drama kayak gitu yang harus dihindari. Banyak teman-teman yang cerita ke gue yang baru nikah 3 bulan lalu sebenarnya belum siap ternyata udah hamil. Belum siap punya anak. Oh. Karena mertua nanya kapan gendong cucu. Ya yang anak itu ya bertanggung jawab di gue nanti gitu. Bukan kalian. Kalian ya gue ini gitu ya. Dia ngapain apa. Itu pengertian-pengertian itu yang lu harus punya batasan. Gue nyebut itu batasan. Batasan itu adalah orang-orang nggak boleh
ikut campur dalam keputusan-keputusan yang esensial dalam hidup lu. Iya. Yang ketika lu melakukan itu justru lu kehilangan diri lu. No. Oh, bukan Dia diri. belajar berkata tidak. Contoh kayak gini. Ibu pengen gendong cucu nih ya pengen gendong cucu udah banyak kan cucu yang apa kayak gendong Minjem. kucing kayak apa kayak. Iya, minjem aja. Jangan alasan-alasan segitu akhirnya lu terdistrak pikiran lu. Oke yaudah. Oke, Udah siap punya anak, abis itu udah popok, konsumsi, sekolah. Banyak teman-teman gue yang abis let's say abis punya anak titip ke nyokap. dua-duanya pada kerja. Ya apa lalu kena rumah tangga itu bener-bener rumit, kompleks, pembiayaan macam popok, minjem banyak kak. Boleh minjem ngapain listrik apa Biasa susu ngelus-ngelus ini ya, anak, kelihatan ngelus-ngelus. susu anak atau apa. Yang menurut gue ini jadi pertimbangan buat gue akan punya anak ketika gue bener-bener udah siap. Karena lihat kemarin kasus di Banten yang anaknya dibunuh karena nggak bisa sekolah online. Dia orang Jakarta sih, cuman neneknya di Lombok. Ada kasus kemarin deh. Karena orang tuanya nggak siap punya anak, lalu punya anak ya mungkin ya punya anak gitu ya mungkin dia nikah punya anak kayak itulah standar orang template hidup orang kayak gitu kan. Ya lalu ternyata dalam dunia hari ini ketika pandemi ini benar-benar kita diuji kan belajar online. Lalu orang tuanya apa itu Zoom nggak tahu, apa itu Google Meet nggak tahu, ngerjain soal masa ya. Gue lihat ya teman-teman gue tuh yang soal kan anak kan, cuma yang ngerjain itu kan di Google Form ya, soalnya itu ibunya yang ngerjain. Kata gue, nah ketika anak nanya ibu ini ketika ibunya nggak punya kecakapan literasi, mau jelasin kayak gimana? Udah kamu buka Google, di Google tuh macem-macem informasi, salah jalan. Iya, dapatnya negatif isu atau negatif topik ya. Lalu follow akun-akun yang nggak jelas, lalu banyak kan anak-anak kecil yang kemarin membunuh balita disekap di lemari karena orang tuanya nggak membentengi diri, nggak menyiapkan diri dengan skill digital itu, skill apapun, skill parenting apa ya. Iya sih. Nah itu yang ingin gue persiapkan bahwa gue akan siap nanti punya anak ya ketika gue dan istri gue sudah sama-sama siap. Clear nanti dia sekolahnya di mana. Ini ada aja teman-teman gue yang ngasih nama anak aja berantem sama istri. Ibunya pengen ngasih namanya nih, bapaknya pengennya ini, mertua lain lagi pengen. Bingung ya untuk ininya ya, menarik kesimpulannya tuh terlalu banyak banget. Akhirnya ya menikah itu adalah urusannya adalah 2 orang kepala aja. Jangan tambah 3, tambah 4, jangan apa. Boleh itu masukan. Boleh masukan, tapi itu bukan penentu belum keputusan ketok ya? lu, ketok palu enggak. Belum. Itu yang gue batasi ke diri gue, setiap hari gue afirmasi. Gue bicara ke diri gue, coba hidup lu tanggung jawab lu, hidup istri lu tanggung jawab lu, dan anak-anak lu bukan orang lain yang urus, bukan urusan orang lain. Saran boleh, tapi yang punya punya kuasa lu. Iya, keputusan ketok palu ada di gue. Oh. Ternyata segitu itunya. Gue pikir dengan usia yang gue kayak gini, gue juga cukup stres sih dengan ya tadi ya todongan pertanyaan kayak gitu ya, kapan nikah. Makanya gue nanya ke lu kan soal nikah kayak gini kan. So secara kan banyak sih di antara teman-teman gue yang nikah. Cuman kan maksud gue yang diajak sharing kan ya lu mungkin yang nongkrongin teman-teman SBMB sampai dari awal sampai sekarang kan kok cogah lagi karena yang gampang ditemuin dia. Dan yang maksud gue yang punya pengalaman juga yang sering sharing dan sering apa namanya? Yang gue kepoin, maksudnya bukan kepoin secara urusan orang ya, cuman ke keresahan gue, terus ke apa ya, kenekan gue dengan hidup ini kan. Maksud gue kayak kemarin apa sih kita bahas tentang rumah gue juga mikir-mikir lagi punya rumah kayak gimana ya, akhirnya nanya ke lu. Terus soal digital marketing kan banyak pengangguran termasuk gue ya yang harusnya sekarang ya puji Tuhan udah jadi freelancer dan bekerja digital marketing, akhirnya solusi itu keluar untuk diri gue sendiri gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman SBB juga ini yang dapat insight yang nongkrong bareng di YouTube ini kan bisa, semoga aja ya bisa mewakilin itu ya, walaupun ya viewers nggak berseberapa, tahu lah takaran marketnya ya. Dari 500 yang nonton 100 orang tercerahkan ya, itu akan jadi apa ya buat kita ya, manfaat lah. Iya. Itu makanya jangan lupa share nanti. Iya, makanya dibandingkan bikin channel yang bukan keresahan diri kita, cuman ikutin populer ya
nggak salah sih, itu hak ya. Ikut pasar ya itu pilihan. Itu Cuman hak sih. kalau itu bukan suara hati kita, oh gue sebenarnya jangan sampai apa gini dalam rumah tangga juga gitu kan. Jangan sampai hidup kita itu jadi kering gitu loh. Gue setelah menikah kok jadi apa ya? Kayak penjara loh. Di awal-awal menikah gue emang agak ketetaran untuk mencari ritme ya. Istri gue pendiam. Untuk bikin ayo ngobrol apapun. Misalkan gini nih, gue kan kalau dulu pergi ya. Berangkat set kan nggak tahu. Gue bukan tipe suami bukan tipe orang kantoran yang kerja berangkat jam 8 nyampe rumah jam 5-6 gitu ya. Ya gue kadang ketemu janjian dengan klien di kafe jam 10 malam. Lalu set. Nah, dan kadang-kadang gue kan emang orangnya bukan jiwa gue tuh emang berapa tahun gue di sini? 13 tahun. Lalu di Padang dulu ya, di Sumatera Barat gue dulu sekian tahun. Jadi gue di keluarga itu benar-benar super duper mandiri. Oh iya. Lu tahu? Lah. Jadi hidup gue itu nggak ada keharusan untuk report ke orang. Pulang nih, berangkat dulu. Oh iya. Dadah, apa-apa. Lu kan tiap gue datang lu salaman, masuk aja kan. Semerdeka itu gue. Jadi baik dari kalau nggak maksudnya gini. Udah makan belum? Itu tuh ada tuh di kamus gue. Ya nanti lu lapar makan sendiri. Iya, los aja sih gitu. Los gitu. Kan ada tipe-tipe pasangan yang pengen dimanjain, di report segala sesuatunya. Aku lagi di sini nih. Aku lagi sama si ini nih. Kamu udah makan belum? Kamu udah minum belum? Ya lo haus juga minum sendiri kan. Jadi gue sebelah kayak di sini saya nggak perlu di servis sedemikian rupa karena di awal-awal agak terjadi ketidakseimbangan. Misalkan gini, istri gue tuh tipe yang mungkin diajarkan suami itu harus di servis, pagi bikinin kopi, ambilin nasi apa. Lalu kesini gue sampaikan, udah nanti kalau saya lagi nggak pengen ngopi, ya ngapain ngopi? Iya. Ya makan gue ambil sendiri apa ya tugasnya ya masak udah. Penting persediaan stok ada, ya gue ngopi sendiri. Semandiri itu gue dan lama-lama dia terbiasa. Di awal-awal dia agak kaget kok ya? Saya nggak dihargain sebagai istri misalkan dalam tanda kutip ya. Saya udah bikin kopi, belum minum, sampai dingin kayak gitu. Terus report, lalu gue ketika malam itu kan gue kerja di kreatif ya. Ya kita butuh ngopi lah teman-teman di komplek atau apa. Ya gue pulang jam 12 apa gue bawa kunci. Pemahaman itu harus sama. Itu. Lalu begitu juga dengan dia. Bagaimana? Harus kalau dia lelah ya jangan paksain nyuci. Iya. Yang apa salahnya kita laki-laki yang nyuci piring kalau istri sakit itu? Itu kembali ke saling dong ya, saling. Dan paham. Ada juga istri-istri yang udah laki-laki tuh kalau yang urusan dapur saya gitu. Dia ngerasa tugasnya diambil. Kayaknya sekarang udah nggak berlaku lagi kayak gitu, kayaknya ya. Kalau yang lu dapatnya di daerah masih? Iya, maksud gua, iya kan gua kan masih, ya maksudnya ngelihat teman-teman gua kayak los-los aja. Ngapain lu? Bentar gua cuci baju. Gitu ya. Bini lu? Iya. Gitu lah. Oh, iya. Tapi jangan porsinya jangan sampai kebalik. Iya. Istri yang kerja kita yang di rumah kan. Ada aja sih. Ya. Ada aja sih. Ada sih kayak gitu. Jadi aneh itu akan jadi ada masalah baru lagi di pertetanggaan dan perjulitan kan. Iya, jadi gender yang cowok sama siapa ini gitu kan. Ada aja sih. Maksudnya bukan teman-teman gua juga sih. Maksudnya gua suka ngamatin orang-orang aja sih. Lu kemana? Ini di rumah. Bini lu kerja. Dia ngasuh ya. Iya. Aneh, dia DTN juga. Aduh, aneh banget ya. Berarti sekali nggak apa-apa kalau kondisinya darurat. Berarti gitu ya. Jadi gue agak bingung juga sih untuk menarik kesimpulan dan ngasih tahu ke temen-temen di nongkrong di sini. Jadi ya pernikahan itu ya kembali bukan dari omongan orang. Muasin yang menjalani kita. Muasin mulut orang, terus pemahaman antara satu sama lain ya. Maksudnya si pasangan itu. Yang paling utama adalah kenali diri lu dulu, Bim. Manjain dulu ya. Kenali diri lu sebenarnya butuhnya apa. Ya jangan sampai kita berubah. Gue bilang itu lu menikah lu berubah ke arah lebih baik nggak apa-apa, tapi ketika kita kehilangan karakter jadi lebih buruk gitu. Jadi ngerasa dikungkung misalkan atau wah saya nggak seneng nih melakukan ini untuk misalkan ngalah nih. Harusnya nggak gini, saya tuh nggak gini. Kalaupun lu nggak ngalah sebenarnya bukan masalah.
Ya, berarti kuncinya adalah komunikasi kan. Itu loh. Jadi kenali dulu diri lu pengen gini, lu clear dulu dengan diri lu tuh. Aku nanti pengen istri gue kayak gini. Ketika gue nongkrong bisa gue ajak. Oh, fleksibel ya. Nah, ketika gue pengen sesuatu, kalau gue sih berprinsip gini, pengen beli motor misalkan atau PS, lu kan hobi misalkan dengan komputer baru untuk kerjaan kita. Kan, orang ada pergi ngapain sih beli komputer, mending beli emas, mending beli perhiasan apa. Iya. Ya gitu-gitu pemahaman seperti itu. Jadi clear dulu dengan diri lu, bikin batasan, dan ketika dalam perkenalan dengan pasangan menuju pernikahan itu enggak ya sampaikan. Kalau enggak deal ya menurut gue jangan diteruskan. Oh. Itu yang cancel dulu gue yang 7 itu salah satunya itu. Ada yang pengen S2, sebentar gue masih S1 kan, tiba-tiba S2 misalkan. Habis itu dia kerja nanti gini aja, saya enggak, masa saya S2 kerjain gitu, enak aja bang. Oh, baru kenal aja udah gitu. Iya. Ya nggak bisa. Gimana gue driver. Berarti kecocokan hati juga dong. Dan jangan bucin sih bang. Bucin banget. Bucin itu malah emang bikin buta. Iya sih. Benar-benar logis menikah itu. Iya sih. Gue bucin banget sih. Untung dulu ya. Sekarang masa bodoh gue. Cuman ya kalau misalkan hilaf sih ya gimana. Cuma kadang ada waktu sadarnya sih. Iya. Bucin itu kadang yang sifat-sifat yang tadinya menurut kita biasa. Kita nggak suka nih sebenarnya, tapi karena bucin jadi dimaklumin. Nah lalu setelah menikah, lu sah tuh dengan dia tuh. Udah itu yang ketidaksukaan itu malah setan-setannya berbisik di situ. Ayo, ini. Suka gue nggak suka istri gue rambut merah misalnya. Yeah. Lalu tiba-tiba dalam setelah menikah, pengen pakai ini. Ya cari kecocokan yang nanti lu bisa menumbuhkan cinta. Gue ngomong cinta. Dan pernikahan itu cinta itu bagi gue apa ya? Bucin enggak juga. Udah enggak itu. Udah enggak. Tapi kenyamanan dan nyambung tadi itu. Dengar relate, iya. Gue butuh yang nyambung juga sih, kayak satu apa ya? Satu frekuensi, satu kegilaan juga sih. Karena buat gue nggak suka ngelihat ini Dozel, kayaknya enak banget ya punya pasangan kayak gitu. Pasti akan ada berantem juga. Kalau depan kamera kayaknya asik juga ya. Yang satu hobi masak, yang satu si Edonya juga masak asal-asalan gitu kan. Terus diajak vlog bareng, asik gitu tuh. Mau gitu kan, kayak Gilang sama Agis. Itu yang gue pengen tuh ya, kayak gitu-gitu, olahraga bareng jogging gitu tuh. Ya pakai baju bola lagi musim kapal Piala Dunia, ayo aku Spanyol deh, kamu apa, ya udah ayo gitu tuh. Nggak apa-apa, beda negara nggak apa-apa, taruhan gitu. Gue pengen gitu tuh, taruhan apa jadi asik kan, jadi asik. Kayak berteman gitu loh. Kita kayak punya teman ngobrol, jadi suntuk bukan malah mencari, kan banyak terjadinya malah selingkuhannya keluar ngobrolnya, kabarnya di rumah ada pasangan. Nah ketika kita harus pastikan juga pasangan kita itu punya lah pengalaman dan pengetahuan yang ketika kita kelewat batas dia bisa narik, jangan ini ya, katakan dia juga kelewat batas karena saking sayangnya bucin, kita lepas aja, tahu-taunya bablas. Kita juga punya batasan tadi itu. Terlalu panjang. Kebayang ya? Terlalu panjang juga, dan kalau kesimpulan tergantung teman-teman nonton ya, teman-teman. Teman-teman yang nongkrong juga deh. Jadi kalau gue sih say thank you juga sih buat lo. Jadi siap, jangan kapok-kapok main beb. Teman-teman juga jangan kapok-kapok untuk nonton selama 48 menit. Tadi ngomongnya 30 menit. Janjiannya 20-30 menit ya. Cuman kalau udah terlalu asik kan susah ya. Ini juga nggak tanpa dipotong-potong kok. Ya ini gimana teman-teman juga yang ngambil tarik kesimpulannya seperti apa tentang menikah sendiri. Lo udah punya, udah yakin ya udah sok nikah. Kalau belum kayak gue ya cari yang benar-benar klik. Jangan dipaksain. Ya, tadi jangan ngebucin yang nggak lo suka harus lo sukain gitu. Ya udah sih. Say thank you. Sekali lagi Coga. See you, bye. Thank you.